keseleo. Istilah keseleo dalam tanda kutip, Tuhan tidak pernah keseleo, maksudnya gitu ya. Tapi seandainya Tuhan itu manusia seperti kita, dia keseleo. Ambil batu itu makan. Ketika makan batu, dan Tuhan menciptakan usus ini harus makan buah-buahan itu, maka otomatis itu salah alamat, betul? Maka itu apa? Kematian. Yang Tuhan tidak inginkan. Ini analogi atau indikasinya. Sehingga Tuhan tahu bahwa kebutuhan lapar adalah buah-buahan itu. Tepat. Tuhan tidak suruh makan pagar daripada Taman Eden. Salah itu alamat. Atau ular di atas itu, walaupun sekarang banyak orang makan ular. Supaya dia tidak goda itu, makan dia. Jika saya pikir mungkin orang yang makan ular supaya penggodaannya itu berkurang begitu ya. Tapi sasarannya tepat. Saudara mengerti? Kalau setiap komunikasi dan kata-kata salah ditempatkan, maka akan ada dampak yang besar dalam hidup kita. Betul? Akan ada dampak yang sangat besar. Seorang anak salah menempatkan perkataan terhadap seorang orang tua, akan ada dampak besar. Seorang orang tua salah menempatkan perkataan yang salah buat anak-anak. Anak-anak mengkopi itu, mungkin tidak mensalahkan orang tua, mengkopi itu dan mewarisi itu, dan akhirnya menjadi contoh yang tidak baik. Betul? Makanya seringkali saya melayani di mana saya kadang tanyakan, ketika istri panggil suami dengan namanya, ayo, contohnya istri saya disebut papa, saya panggil mama. Sayang, kita mau percaya udah. Ya. Kemudian dia panggil istrinya namanya Helen. Itu di depan saya tegur. Ketika saudara panggil begitu, anak saudara di situ, langsung dia panggil nama saudara. Kemudian ada orang datang dan orang dengan anak kamu panggil nama ini. Mungkin mereka melihat sejauh mana saudara mengajar dan mendidik. Mungkin bagi saudara tidak ada apa-apa, tapi itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Betul, bisa memahami. Sehingga mari kita mengubah pola yang mungkin bagi kita baik, tapi lihat apakah itu bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita dan bisa menjadi pola yang baik dan lain sebagainya. Ini hanya contoh kecil, masih banyak lagi. Saudara, ketika kata-kata itu tidak tepat pada posisinya, pada tempatnya, pada tujuannya, pada arahnya, maka kata-kata itu bisa menjadi pembunuhan besar dalam hidup ini. Baik pembunuhan secara langsung atau pembunuhan generasi itu akan terjadi. Saudara pernah mendengar ada istilah yang namanya traumatik terhadap kata-kata? Ada seorang yang namanya R.C. Sproul. Dia punya bukunya banyak. Dia baca, dia punya buku Allah, kaum pilihan Allah dan banyak sekali. Dia katakan begini, dia sangat trauma dengan satu kalimat, yaitu kalimat primadona. Setiap kali dia dengar istilah primadona, bagi dia itu menghancurkan dia. Kenapa? Karena ketika dia sekolah SMA, dia seorang pemain basket yang terkenal. Dan idolanya adalah seorang Michael Jordan. Tahu seorang Michael Jordan? Tahu Michael Jordan? Tahu Sungai Yordan? Michael Jordan itu bintangnya basket, ya. Dan dia belajar banyak gaya daripada Michael Jordan. Dia punya pelatih yang luar biasa. Maksudnya R.C. Sproul ini punya pelatih yang luar biasa, mengajar mereka. Tapi sebelum pelatihnya mengajar dia langkah berikutnya, dia sudah belajar itu dari Michael Jordan dengan trik-triknya yang luar biasa. Saya tidak tahu walaupun badan saya begini. Ya. Dan ketika pelatihnya mengumpulkan semuanya, kemudian pelatihnya memberikan pengarahan. Saking karena dia sudah menguasai bagian itu, sambil pelatihnya dia mau tunjukin kepada teman-temannya dan juga pelatihnya bahwa dia hebat. Dia tidak terlalu mendengarkan apa yang dilakukan. Kemudian langsung pelatihnya bentak dia. Hai Sproul, apakah engkau seorang primadona saat ini? Turun engkau dari primadonamu. Sekarang masuk ke ruang ganti. Pulang
Aku tidak butuh engkau saat ini. Padahal waktu itu di mana dia berada, dia pasti jadi kaptennya dan dia pasti jadi bintang. Saat itu diusir keluar dari lapangan. Padahal sebenarnya ini sangat menolong pelatih, bukan kan? Gak menyulitkan pelatih karena dia sudah satu langkah maju. Tetapi apa? Bukan kesembuhan, mau menunjukkan bahwa dia bisa. Maka akhirnya kalimat itu, kamu pikir kamu prima dona saat itu? Keluar dari situ, lapangan, keluar ganti, pulang, dan aku tidak butuh engkau lagi selama-lamanya. Dengan hentakan kaku yang berat, dia langkah masuk ke sana. Rasanya dulunya dia tinggi seperti ini, jatuh seperti ini. Dan kemana-mana, walaupun dia seorang penulis buku dan seorang pengkhotbah besar, tapi ketika dia dengar kata primadona, bagi dia ini sesuatu yang tidak boleh diucapkan di telinganya. Itu terubah kata-kata. Ada orang yang seperti itu, yang punya masa lalu dan kata-kata seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga saudaraku, ketika engkau mengetahui kelemahan istrimu, engkau mengetahui kelemahan suamimu, dan engkau mengetahui mungkin keberadaan latar belakang mereka yang tidak boleh diucapkan dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada perselisihan dan sebagainya, engkau pakai itu sebagai bumerang untuk menyudutkan dia. Maka saudaraku, saya mau katakan, engkau bertanggung jawab bukan kepada dia, tapi engkau bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena kata-kata yang keluar adalah kata-kata dari Tuhan. Dan komunikasi yang awalnya itu harus mulai daripada Tuhan. Maka tidak ada suatu kata-kata dan komunikasi pun tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Betul? Sehingga di sini kita melihat komunikasi harus tepat pada posisinya, tepat pada sasarannya, pada arahnya. Sehingga dengan demikian kata-kata kita tidak dibuang saja begitu, tetapi ada makna yang membangunkan orang lain. Karena apa? Tujuan kita berkomunikasi bukan meruntuhkan, tapi membangun. Maka harus tepat pada sasarannya. Yang berikut, mari kita melihat makna komunikasi yang dilakukan oleh Allah. Yang ketiga, mari kita melihat Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ayat 16 dan ayat yang ke-17 pasal yang kedua. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat yang ke-16 dan 17 adalah komunikasi. Allah bicara lagi kepada manusia. Yang pertama, Allah sudah bicara supaya membangunkan, memberikan kuasa bagi manusia. Yang kedua, Allah menempatkan komunikasi tepat bagi manusia untuk mencukupi atau menjawab kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, kita melihat di sini Allah bilang sama manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, tapi ada pohon yang di tengah-tengah taman itu tidak boleh kau makan. Kalau engkau makan, maka engkau akan apa? Mati. Sehingga di dalam komunikasi ini Tuhan beri dua hal. Yang pertama, Tuhan berikan satu anjuran, betul? Tetapi di dalam komunikasi ini ada satu larangan. Anjuran, kau boleh makan semua pohon ini. Larangan, pohon yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh kau makan. Dalam pengertian apa? Komunikasi yang Tuhan buat ini adalah komunikasi yang sungguh jujur tanpa ada kebohongan. Betul? Tuhan bilang, kalau yang boleh ya boleh, yang tidak ya tidak. Betul? Ini kejujuran tanpa ada kebohongan. Sehingga banyak orang katakan bahwa Tuhan menciptakan buah pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman untuk menjatuhkan